Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mairiza Putri dengan NIM 21016024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi tugas pertemuan ke-11 mata kuliah retorika. Adapun judul pidato yang akan saya sampaikan ialah mengenai efektivitas kuliah daring pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan doa buat junjungan kita, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, yang saya hormati seluruh staf Fakultas Bahasa dan Seni, yang saya cintai teman-teman dan tamu-tamu yang sempat hadir pada acara pagi hari ini. Baiklah, langsung saja saya masuk pada topik pidato saya pada hari ini ialah efektivitas kuliah daring pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pembelajaran secara daring dapat diartikan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet tanpa bertatap muka secara langsung atau tidak adanya interaksi secara langsung. Seperti yang kita ketahui, akibat dari virus COVID-19 ini terus meningkat yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal Maret tahun 2020, angka kematian Indonesia pun semakin meningkat, sehingga Indonesia termasuk pada daftar negara darurat nasional. Hal ini otomatis berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama di perguruan tinggi. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, seperti Surat Mendikbud tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Salah satu caranya adalah Kemendikbud memberikan instruksi kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, remaja hingga dewasa. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan meliburkan mahasiswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan secara online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop dan juga HP yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Dosen dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa metode belajar secara daring ini menjadi pilihan. Yang pertama, metode belajar secara virtual tidak mengenal ruang dan waktu. Mahasiswa dan juga dosen tidak perlu bertemu dalam satu ruangan tertentu karena tidak ada tatap muka. Hal ini dapat meminimalisir penularan COVID-19. Tentu saja hal ini menjadi tantangan sekaligus hal baru bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Seperti yang kita ketahui, sangat tidak mungkin ditemukan mahasiswa yang tidak memiliki handphone ataupun ponsel pintar. Akan tetapi, banyak mahasiswa yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka mengaku kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online ini.
karena tidak bisa kita pungkiri bahwa semua wilayah kampung mereka tidak semuanya mendapatkan jaringan atau sinyal seluler. Kalaupun ada, sinyal yang mereka dapat sangatlah lemah. Semua sektor merasakan dampak dari corona ini, dunia pendidikan salah satunya. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi mahasiswa dan dosen guna memfasilitasi semua kebutuhan pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak terlepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh seluruh mahasiswa di tempat tinggalnya yang sulit mengakses internet. Apalagi mahasiswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, terpencil, dan juga tertinggal. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi salah satu masalahnya. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran lancar. Siswa dan mahasiswa harus tetap menjalankannya. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Dan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran dan pencapaian pembelajarannya dapat tercapai. Ada sebuah pembelajaran yang dapat kita petik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan dosen terbukti lebih efektif ketimbang secara online atau daring ini. Dipaparkan oleh salah satu pakar pendidikan Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Ia mengatakan, selamanya profesi dosen tidak akan tergantikan oleh teknologi. Beberapa dosen di perguruan tinggi mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka secara langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Sistem yang efektif mungkin hanya penugasan. Dosen harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh mahasiswa. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh dosen bisa dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Sepertinya di Universitas Negeri Padang menggunakan e-learning untuk mengakses pembelajaran, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Keberhasilan dosen dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan dosen dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, perguruan tinggi di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen dengan baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing atau menjaga jarak aman juga menjadi pertimbangan dipilihnya sistem pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara dosen, mahasiswa, dan orang tua, serta pihak universitas menjadi faktor penentu agar pembelajaran secara daring lebih efektif. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.